Baik, siap, Bu. Eh, Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat baik. malam Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih selamat sudah malam juga, meluangkan Bu. waktunya untuk saya ajak itu berwawancara untuk memenuhi salah satu tugas calon penggerak saya. Perkenalkan Pak, saya Gusti Marlina, calon guru Ya, penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Bengkulu, Pak. Nah, kebetulan kami dapat tugas untuk oke. mewawancarai salah satu kebetulan kepala sekolah yang memang memimpin sekolah tempat, saya bertugas, untuk, Oke. Mm, terkait dengan, tugas ini agak berat nih sebenarnya Pak, studi kasus mm. saya, mengenai dilema Iya, etika dan oke, mengenai siap. bujukan Mm, moral. Nah, eee, mm, mm. pertanyaan yang pertama ini Pak ya, eee selama Iya, ini bagaimana Bapak bisa, dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan, dilema etika, mm. atau bujukan moral? Kita fokus ke satu kasus saja Pak, biar tidak, melebar, ke mana-mana. Lebih fokusnya ke memang yang diminta adalah kasus dilema etika, Pak. Oke. Mm. Jadi selama Bapak menjabat kepala Iya, sekolah, mm. kasus dilema etika yang pernah Bapak Mm. hadapi, karena saya tahu Bapak ini sudah malang melintang untuk menjadi, pimpinan Enggak sekolah juga. ya, jadi Mm. ada banyak pengalaman yang bisa dibagi ke saya, Pak. Mm. Mm. Iya, iya. Untuk mengidentifikasi misalkan dilema etika, mungkin eh, pertama-tama kita harus memperhatikan apakah ada dua atau lebih prinsip moral yang tadi tentunya kan saling bertentangan toh, Iya, dan saya pasti tenang. salah satu pilihan itu berisiko melanggar satu prinsip tertentu. Mm-mm. Ya, itulah yang disebut dengan dilema dilema apa tadi, dilema etika ya. Dilema Jika etika, tidak ada solusi yang jelas ya dan benar secara moral, itu yang disebut dengan dilema etika. dilema etika. Eh, Salah satu contohnya seperti pada kasus apa itu yang ibu contohkan itu ya, yang ini ya, yang di dicontohkan apa tentang Oh, terkait eh dengan, kasus ini Ibu ya, apa namanya itu? Iya, bila kasus Pak ada Doni seorang dan Ibu apa Rini. tadi, Iya, yang saya bendahara dapat ya, kasus bendahara, ya, kasus, bendahara, kemudian Pak Doni dan Ibu Rini. bendahara, dan kemudian ada sisa dana, kemudian bagaimana sisa dana itu kalau kebiasaannya untuk makan-makan, dan kalau kemudian si siapa bendahara tadi sudah menyiapkan SPJ fiktif dan sebagainya. Sebagai pimpinan, ya kalau kalau saya ya, yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi nilai-nilai itu. Nilai-nilai itu misalnya ya tentu dari sisi kan validitas dan kemudian akuntabelnya akan gitu. Makanya kalau misalkan saya kebiasaannya kan ada kadang-kadang kalau misalkan tentang keuangan ya, bagaimana sih misalnya kamu selama ini dengan misalkan katakanlah pimpinan lama dan sebagainya. Mungkin kalau ada satu hal yang barangkali mungkin sedikit mengganjal, saya garis bawahi dulu, ini nggak boleh dilakukan. Dan saya tidak mau melakukan hal-hal seperti itu. Biasanya kita akan juga akan membatasi sedikit tentang apa namanya perilaku-perilaku yang menyebabkan akhirnya kita akan tergadai ya, akan melakukan satu pilihan yang mana. Kemudian apa? Ibu tadi kan bertanya apa tadi? Pertanyaannya cara-cara Pertanyaannya mengidentifikasi ya kan? ya, Mm-mm. mengidentifikasi kasus-kasus yang ya, Iya, yang merupakan iya, dilema etika. mm-mm. Iya, iya. Ya saya rasa seperti itulah kalau kalau saya ya. Kalau saya cara mengidentifikasi kasus yang merupakan suatu dilema etika itu yang yang cara yang pertama adalah memperhatikan bahwa ada dua pilihan atau Iya, benar dua benar lawan prinsip benar itu, Pak. tadi itu pasti yang bertentangan dan kemudian pasti ada ada dan salah satu solusinya bertentangan tapi saya rasa
begini Bu, kalau misalkan D5, kalau seperti contoh yang pertama pada kasus bendahara itu sebenarnya kalau menurut saya bukan sebuah D5 kalau bagi saya ya, karena saya bisa memberikan suatu ini contohnya bahwa hal yang itu tidak bisa dilakukan. Kalau misalkan hal yang bisa dilakukan seperti kayak makan-makan itu mungkin bisa menggunakan sumber sumber lain dan Dana. sebagainya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dana misalkan itu adalah dana APBN dan sudah itu apa namanya alokasinya ada di situ nggak bisa kan kayak gitu. Saya kebiasaan saya seperti itu. Oke, Oke, baik Pak. itulah jawaban Eee, saya. iya, terima kasih Pak sudah cukup jelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oke, ya. Jadi sebenarnya muara dari suatu tindakan kita itu adalah apa namanya Bu? Validitas kebenaran berarti kebenaran itu adalah hakiki kan dia tidak bertentangan hukum dan kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya bisa kita pertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum gitu. Nah, kalau misalkan bagaimana cara misalnya ya ada suatu keputusan di sekolah saya di misalkan dan bagaimana saya cara membawanya itu yang pertama ya tentu mengidentifikasi nilai yang terlibat dianalisis dulu misalnya apa namanya nilai-nilai yang mendasari setiap kepentingan itu misalnya dari faktor keadilan, efisiensi, kesejahteraan, kejujuran kan itu. Mm-mm. Itu seperti kasus siapa itu anak yang pinter tapi ternyata dia nyontek itu tuh. Kalau saya juga sebenarnya hal yang sangat disayangkan Nah, ya hal yang sangat disayangkan kan gitu. Oh, jadi ya. Kemudian hal yang kedua itu melibatkan kita manggil pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat. Contoh misalnya pada kasus apa itu yang pertama itu ya D5 etika itu ya yang D5 pertama tadi bujukan moral, Pak. mm-mm. Oh, iya ya misalkan iya. Ya, jadi artinya bahwa pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang terdampak itu anu di dipanggil. Kemudian kita ajak diskusi ya. Kemudian kita akan mendapatkan suatu pandangan dari mereka dan kemudian walaupun kita sebenarnya juga hakikatnya sudah memiliki apa namanya ya tanda kutip ketetapan lah atau keputusan kayak 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 gitu kan. Tapi kita akan melihat beragam dari pandangan mereka itu. Nanti kita bisa aja konklusinya itu, tapi kita tidak boleh disetir oleh oleh mereka. Karena apa? Karena inti dari dilema itu adalah satu adalah muaranya adalah sebenarnya kejujuran, validitas dan akuntabel gitu. Ya artinya bahwa dia harus benar, benar itu adalah benar, adalah hakiki. Kemudian apa namanya itu memprioritaskan apa ya memprioritaskan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada di ya kita pekerjaan kita dalam hal ini kan itu. Mm-mm. Ya bahasanya barangkali mungkin juga kita ada kecenderungan reputasi kejujuran kita ya dan lain-lain itu yang juga bisa menjadikan pertimbangan itu mungkin akan mengurangi Bu kita memilih mana dua pilihan yang sangat sulit tadi. Dan kemudian juga faktor yang berikutnya juga bisa saja memperlihatkan dampaknya itu. Kalau misalkan kasus-kasus seperti kayak anak nyontek, dampaknya bagaimana? Kalau misalkan kita membuat SPJ fiktif, dampaknya bagaimana? Hal-hal yang seperti itu kalau misalkan kita sampaikan dengan ini, dengan orang-orang yang apa namanya tadi, orang-orang yang terdampak atau terlibat tadi, paling tidak dia akan gitu. Akan ada suatu mungkin wacana dan barangkali mungkin penilaian yang berbeda. Kemudian eh, apa namanya? Nanti ada suatu keputusan kita buat sebuah keputusan yang benar-benar ya sehingga semua pihak dalam hal ini memahami eh, eh,
apa namanya pilihan yang kita ambil sebagai keputusan kita. Dan biasanya dalam manajemen selalu ada refleksi dan kemudian kita juga mengevaluasi terhadap. Kok hilang sinyal? Sudah, coba belum hilang sinyal apa ya tadi? Kapan cuci piring? Gara-gara ikut pindah, bapak tidak. Hilang sinyalnya. Hilang sinyal tadi Ya Pak Bu ya. ya, bisa didengar suara saya Bu? Bisa Pak, bisa, bisa. Kita lanjut Pak ya, karena durasi di Zoom ini terbatas Pak. Oke, ya nggak Uh, apa-apa. Tadi Mm-mm. Bapak sudah Oke, ya. langsung Mm-mm. apa? Jadi, jadi itu Bu menurut saya kalau Ya, misalkan saya dihadapkan suatu dilematis ya, dua pilihan dua atau tiga pilihan. pilihan yang misalkan ini itu yang biasa saya lakukan, mengidentifikasi, melibatkan pihak yang Pihak yang berkepentingan. terdampak kan itu apa terkait. Hmm. Mm. Ya, heeh. Kemudian memprioritaskan suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu ya kebajikan, kejujuran dan sebagainya, moralitas dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu nanti akan mengerucut pada suatu pilihan tertentu gitu. Oke, itu aja. Ya. Ya. Mm-mm. Baik Pak, tadi Bapak juga sudah langsung menyampaikan langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini terkait dengan kasus ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi sendiri Pak? Hal-hal yang Bapak anggap Oh efektif. ya. Mm-mm. Ini menjadi tantangan di tempat yang baru ya Bu ya. Menurut saya saya merasa kolaborasi dan koordinasinya itu belum begitu sinergis gitu ya. Itu memang yang pertama bahwa tim modern salah satunya itu setiap pekerjaan pasti satu adalah seberapa jauh dia bisa berkolaborasi. Jadi kalau misalkan apa ini hal yang paling efektif untuk mengambil suatu keputusan itu yang pertama melalui pendekatan kolaborasi. Jadi melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan itu sehingga apa namanya akan terbantu nanti suatu perspektif yang lebih luas dan memastikan bahwa keputusan yang nantinya kita ambil itu akan mempertimbangkan banyak sudut sudut pandang kalau misalkan kita orang-orang yang terdampak tadi kita kumpulin. Kemudian apa namanya itu eh mengklarifikasi apa nilai-nilai dan kemudian juga prinsip-prinsip yang utama. Jadi kan kalau ada SOP, ada regulasi, ada panduan, ada pedoman dan sebagainya, itu juga akan membantu. Kalau misalkan ada suatu pilihan atau banyak pilihan yang hampir mirip sama dan sebagainya, integritas, apa namanya itu, reputasi, ini, jadi iya jangan ada suatu hal kita katakanlah kita udah bagus, udah bersih, terus kemudian kita dikotori dengan hal-hal yang sifatnya itu tadi. Karena apa? Karena kita menjaga reputasi, integritas diri, ya itu. Kemudian apa namanya itu juga ini Bu, yang kita juga efektivitas kita dalam ini langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu fokus pada kepentingan untuk jangka panjang, ya, bukan untuk sempit. Ya kalau sempit, kalau sempit ya kebiasaannya kita akan keliru ya kalau misalkan orientasinya itu kepada jangka panjang dan lebih luas misalkan kan saya sering tiap ngomong dengan teman-teman di manajemen itu kamu kerja bukan untuk Rustiono, kamu kerja adalah untuk sekolah kamu. Saya mungkin bisa setahun, mungkin 2 tahun atau mungkin ini tidak selama itu. Sementara kamu nanti akan tetap di sini. Itu adalah apa namanya itu bahwa
semua pandangan yang kita lakukan itu adalah orientasinya kepada kepentingan yang lebih luas, jangka panjang, yang lebih besar. Kemudian tidak ada yang ditutupi, ya itu juga salah satu prinsip kita. Kalau misalkan mau apa namanya tadi, eh, untuk efektivitas dalam pengambilan keputusan agar kita bagus ya terbuka, terbuka tidak ada yang disembunyikan. Kalau ada sembunyikan, selingkuh dan sebagainya, ya repot, repot, ya pasti, Pasti ya. pasti ada yang dikorbankan. Dan ya kemudian yang paling penting juga itu penerapan pada prinsip yang lebih utama yaitu kejujuran, keadilan, kesetaraan. Itu kalau seperti itu saya rasa itu akan lebih efektif. Akan ada lebih efektif kalau kita dihadapkan pada dua pilihan atau tiga pilihan atau bahkan lebih kayak gitu. Jadi seperti itu tadi nanti kalau misalkan kita apa ya checklist ini masing-masing itu nanti akan mengerucut mana kita mau yang lebih ini ya lebih apa namanya mm-mm. Bahasanya itu ini ya lebih lebih enak untuk memilihnya gitu. Mm-mm. Ya gitu Oke, ya contoh ya gitu Bu. ya. Mm. Baik Pak, kita lanjut Pak ya. Eh, Menurut Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur Mm-mm. seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Mm-mm. Ya. Oh, saya rasa nanti bergantung dengan anunya Bu, apa namanya ya, Dengan kasus ya? kategori dilematisnya itu ya seperti apa, seperti apa. Contoh, kalau misalkan sudah jelas melanggar aturan, saya bisa langsung menyelesaikan itu. Contoh, misalkan ini ada uang 10.000 untuk dibagikan ke guru, misalkan. Misalnya Bu ya, uang 10.000. Tapi kan guru kan hanya apa melaksanakan pekerjaan hanya 8 kali, misalkan satu kali dibayar 1.000 misalkan, maka dibayar 8.000 saja misalnya kan itu. Nah terus 2.000-nya, nah 2.000-nya untuk bla 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 lah misalnya seperti. Nah itu kan sebenarnya kan mungkin mungkin itu dilematis, tapi kalau menurut saya itu tidak, itu bukan dilematis. Bukan dilematis, itu langsung bisa kita, oh jangan, itu melanggar aturan. Melanggar aturan banyak, aturan dilanggar, kemudian integritas kita hilang, wibawa kita hancur, kan gitu. Dan kemudian yang lebih penting lagi bahwa kita akan tergadai, terkarantina, artinya kita nggak bisa berbuat apa-apa di depan guru dan sebagainya. Itu salah satunya. Uh, tapi kalau dilema-dilema misalnya seperti kasus yang kita apa namanya tadi Bu, yang kita rapatin tadi, tentu Oh saya ya, banyak Bu, harus pertimbangannya banyak banget, ya, banyak banget. Karena apa? Karena saya harus menyusun regulasinya, menyusun apa namanya itu, katakanlah itu mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta, data, dokumen dan sebagainya. Nggak bisa kita menentukan kamu keluar atau kamu masih dibina dan sebagainya. Misalnya Bu ya, ya, itu kan dilematis, ya, dilematis. Misalkan anak kandung ibu di SMA saya, kemudian melakukan suatu pelanggaran, keluar atau tetap dibina, itu kan dilematis itu. Berarti saya harus tidak bisa langsung terus kemudian saya dimintai pendapat atau keputusan, Pak ini gimana Pak, tetap dibina apakah dikeluarkan? Padahal dia sudah pembinaan yang lain sudah banyak dilakukan. Tentunya itu harus ada suatu ya ada waktu waktu yang lebih lama, bukan kita bertele-tele, tapi memang karena setiap tahapan kita harus ada suatu apa namanya kalau bahasa logika itu ada premis-premis sebelumnya. Ada premis satu, premis dua, dan baru kemudian ada suatu konklusi atau kesimpulan. Jadi pengumpulan fakta, pengumpulan dokumen, mengidentifikasi itu penting itu. Kalau misalkan dilemanya itu cukup besar, cukup apa ya bahasanya ya? Oh, ya. Tapi kalau misalkan dilema itu bertumburan dengan misalkan sebuah
oh ini anjurannya tidak boleh, nah itu kan gampang ya. Tapi kalau pertimbangan apa namanya kemanusiaan, pertimbangan kawan dan sebagainya itu yang menyebabkan kita mungkin ini. Jadi beberapa tahap kalau saya ya tentu ada fakta, dokumen itu dikumpulkan semua, kemudian diidentifikasi, kemudian regulasinya harus ada, ya musyawarah dengan tim atau berkolaborasi tadi atau pihak-pihak terkait. Ya jangan lupa Bu, saya pun konsultasi misalkan pada kasus yang saya bicarakan pagi tadi, misalkan kemana-mana. Nah saya ini dulu minta pertimbangan, bukan apa ya? Oh saya udah saya panggilin Bu pengurus-pengurus komite semuanya itu bagaimana, terus kemudian saya mintai pendapatnya itu sebelum ini, sebelum saya lakukan itu. Jadi cukup panjang itu. Pada waktu kita IHT di mana itu di Kuala View itu baru saya buatkan surat apa namanya konferensi kasus untuk besok kan gitu. Jadi banyak banget Bu, banyak banget kalau dilemanya itu agak berat kan. Ya pertimbangan etis, ya kemudian juga jadi dengan begitu keputusan yang kita rencanakan tadi akan jatuh dan saat kita digugat kita sudah siap kayak gitu. Iya Bu. Nah. Berarti itu dalam artian uji publiknya lulus, Pak ya? Kenapa Bu? Itu dalam artian uji publiknya lulus, Pak ya? Kita harus lulus dalam uji publik. Iya, betul, betul, betul. Iya, iya. Nah, mm. adakah seseorang atau pertanyaan selanjutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini sendiri, Pak? Adakah seseorang, Seorang ada atau seseorang, faktor-faktor apa yang selama ini mhm. mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan Oh ya, keputusan dalam mhm. kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Iya. Heeh. eh Kalau seseorang yang mempengaruhi seseorang ya personal, saya Yang tidak ada. membantu. Eh, saya tidak ada kalau seseorang menunjuk oknum tertentu. Saya jarang seperti itu menggunakan kayak gitu. Karena kebiasaan saya bekerja itu adalah kolaborasi, apa namanya tim dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya apa namanya faktor yang mempermudah kita untuk menentukan pilihan pada suatu kasus-kasus dilematis, ya paling enak ya berkolaborasi dengan tim, berkolaborasi dengan tim. Nah, itu paling paling mudah karena banyak apa namanya pendapat yang beragam, tapi kita akan bisa memilah dan kemudian memilih kemana pendapat itu akan mengerucut. Ya, guru-guru senior misalkan seperti Ibu Salama, Ibu Deni, Ibu Dewi dan sebagainya itu juga adalah sebuah apa namanya itu faktor juga yang mempermudah ini walaupun kita tidak tidak apa bahasanya itu ya tidak setiap apa yang dikatakan atau kita ikut enggak gitu. Saya terbiasa Bu. Saya terbiasa berbicara dalam misalkan itu mengambil pertimbangan banyak gitu. Tapi saya sudah punya semacam kayak apa namanya keputusan gitu, pra keputusan kan gitu. Heeh. Terus kemudian faktor yang mempermudah dalam suatu dilematis ya adalah SOP, Bu. Maka saya kebiasaan, saya itu membuat pos ya, SOP. Kenapa ada 6 wakil? SOP-nya dulu dibuatnya, Iya. nomenklaturnya dibuatnya kan. Jadi kita itu tidak hanya sekedar itu melangkah terus kemudian kemana dan sebagainya. Kita kita ada kebijakannya dulu, ada panduannya dulu. Jadi dengan begitu kita akan mudah, kita akan lebih membantu itu. Adanya suatu kebijakan atau SOP yang jelas pedoman itu akan mempermudah kita mengarahkan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip. Misalkan saya sebagai kepala sekolah berarti ya prinsip dan nilai-nilai sekolah, ya konsultasi dengan pihak yang barangkali mungkin tidak ada hubungannya juga perlu karena mereka kadang-kadang lebih lebih independen dan dia tidak memihak, tidak subjektif, ya dia lebih objektif pihak-pihak luar gitu. Tapi kita tidak teranu ya, tidak apa namanya bahasanya itu, bukan karena nurut dengan mereka enggak, tapi boleh namanya pendapat kita
Ya, pendapat. Saya pada waktu mau mengeluarkan seseorang, bisa aja saya manggil pengurus komite. Makanya saya kebiasaan di sekolah manapun saya membentuk tim manajemen, atau juga boleh kita dengan guru senior, misalkan berdiskusi dengan guru senior, guru yang memiliki pengaruh apa ya di antara komunitas itu yang dia peneladan dan sebagainya, itu juga bisa aja diskusi dengan mereka. Orang-orang yang berpengalaman itu akan membantu kita memberikan suatu pandangan dari perasan dari pendapat-pendapat mereka tadi. Kemudian yang kedua faktor yang mempermudah kita menentukan suatu dilematis, menetapkan satu pilihan. Kalau misalkan ada dua atau lebih pilihan yang banyak, itu adanya regulasi, ya. Makanya saya sangat terbiasa dan memang saya tidak bisa bekerja kalau misalkan nggak ada posnya, ya, prosedur operasional standar dari setiap kegiatan. Ya, karena dari segi kegiatan itu nanti kita akan muncul apa sih latar belakangnya, kenapa harus ada kegiatan seperti ini, atau misalkan kenapa harus seperti ini, misalkan pilihan-pilihan itu, misalkan ini. Kalau ada SOP-nya, ada ini akan lebih mudah. Ya. Kemudian juga prinsipnya pada kita berkutat pada nilai-nilai yang jelas, nilai-nilai moral, kejujuran, keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, ya. Dan kemudian yang paling penting juga berlatar dari pengalaman atau pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya. Ini juga bisa dijadikan sebagai cara kita menetapkan suatu keputusan. Itu Bu, saya rasa Bu. Oke. Baik Pak, ya sudah cukup jelas yang Bapak sampaikan. Ini di pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik, ini pertanyaannya, yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Itu tadi yang pertama adalah ampuhnya kolaborasi, kekuatan kolaborasi, ya. Dengan adanya kolaborasi dengan tim, dan kemudian mendengarkan dari berbagai perspektif pihak-pihak yang terlibat atau terdampak, akan membantu saya dalam hal ini tuh cara pandang dan kemudian menemukan suatu solusi yang lebih komprehensif, ya kan itu. Ya. Kemudian juga yang kedua itu keseimbangan antara prinsip dengan praktek, ya. Ya, jadi nilai-nilai moral dan realitas praktis itu adalah kunci dalam kita menetapkan suatu solusi kalau misalkan ada suatu hal yang sifatnya dilematis. Ya, seringkali keputusan terbaik adalah yang mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan. Ya, dan kesejahteraan itu yang kebiasaan yang berhasil. Jadi faktor-faktor nilai-nilai moral itu kadang-kadang itu yang lebih banyak. Jadi kasus bendaharawan yang buat fiktif, kasus anak yang hebat tapi nyontek dan sebagainya itu. Tapi kalau misalkan faktor itu kejujuran, keadilan, kesejahteraan itu diinikan, kebiasaannya itu akan ini. Kemudian tidak ada yang ketiga, ya berarti yang ketiga berarti tidak ada solusi dari pilihan dilematika itu yang sempurna. Ya, tidak ada kita tidak akan sempurna dalam pengertian tidak akan memuaskan kedua belah pihak atau tiga belah pihak kalau misalkan tiga. Ya, jadi pembelajaran dari situasi ini ya menerima bahwa keputusan yang diambil harus meminimalkan dampak negatifnya dan berpegang pada nilai-nilai tadi,
utama tadi, moral, kejujuran dan sebagainya. Ya, saya rasa mungkin itulah Bu, tiga hal itu yang barangkali mungkin perlu ya, perlu diambil dari suatu pembelajaran kalau misalkan kita mengambil suatu keputusan dari dilema etika atau mungkin dilema moral, dilema moral gitu ya. Baik Pak, Ya. alhamdulillah semua pertanyaan-pertanyaan yang saya Ya, ajukan sudah terjawab dengan baik, dengan sempurna. Kalau menurut saya Oke Bu Wiwi, sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih. Saya Gusti Marina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Bengkulu. Saya ini ingin mewawancarai Bu Wiwi terkait dilema etika yang sering atau yang pernah Ibu alami selaku kepala sekolah. Saya tahu Ibu menjabat sebagai kepala sekolah mungkin sudah lama. Nah, selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah, mungkin ada beberapa kasus yang Ibu temui sendiri, kemudian yang Ibu selesaikan kasusnya. Nah, kami di sini calon guru penggerak angkatan 11 ini mendapatkan tugas untuk demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah terkait kasus dilema etika. Bagaimana Bu Wiwis? Apakah Bu Wiwis bersedia untuk meluangkan waktunya di pagi hari ini? Oke, siap Bu. Insya Allah saya bersedia membantu Bu Gusti dalam menyelesaikan tugas CGP-nya yang nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya ini silakan aja Bu Gusti. Ini kalau bisa saya bantu ya saya bantu. Oke, baik Bu Wiwis, makasih sekali ya sebelumnya karena Bu Wiwis bersedia untuk membantu saya dalam menjawab pertanyaan terkait tugas wawancara saya di demonstrasi kontekstual. Ini Bu Wiwis pertanyaannya, apakah Bu Wiwis selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang Bu Wiwis alami sebagai kepala sekolah? Oke Bu Gusti, di sini kasus-kasus seperti ini apa yang untuk dilema etika ini memang sering terjadi Bu, di mana saya selaku kepala TK Pertiwi 2 Kota Bengkulu ini alhamdulillah menjabat sudah hampir 11 tahun. Sudah lama ya Bu ya? Berarti nggak salah saya ini. Berarti ada banyak kasus berarti ya? Lumayan Bu. Nah jadi kemarin itu dalam tahun 2023 akhir itu pembelajaran itu ada kasus tuh Bu sebenarnya, tapi alhamdulillah bisa teratasi dan itu termasuk dilema etika. Nah jadi kasus ini seperti ini Bu ceritanya. Di sekolah saya ini kan ada 3 orang guru nih, ya. dua untuk guru kelas dan satunya guru pendamping seperti itu. Nah, jadi di sekolah kita ini kebetulan pada saat hari tertentu salah satu dari guru kita awalnya minta izin ini Bu. Izin karena dia mau melakukan operasi kecil itu dia sendiri yang melakukan yang operasi. Jadi dia izin ke masuk rumah sakit itu izinnya 3 hari. Memang operasinya kecil Bu itu. Nah jadi saya mengizinkan, otomatis saya mengizinkan. Nah, kemudian setelah 3 hari
kebetulan guru pendamping saya ini izin juga, Bu. Oh, Karena anaknya teridentifikasi itu DBD malam minggunya. Jadi dia izin si guru yang mau operasi hari Kamis, izinnya jadi cukup itu Kamis, Jumat, Sabtu, udah minggu berarti 4 hari juga. Jadi izinnya 3 hari kan, Bu. Jadi kebetulan malam minggu itu guru saya ini yang pendamping satu orang ini anaknya masuk rumah sakit. Nah, DBD. Jadi hari Seninnya itu saya pikir guru yang izin 3 hari tadi udah bisa masuk. Nah, ternyata pas hari Senin nggak bisa masuk semua 2 orang. Tinggal 1 lagi yang bisa masuk ini. Nah, itu kasusnya, Bu. Seperti itu. oh begitu ya Bu. Berarti itu yang menjadi yang menurut Ibu itu menjadi sebuah dilema ya Bu ya sebagai Ya, kepala sekolah. padahal kita sekolah sudah menyiapkan guru pengganti, tahu-tahu guru penggantinya juga izin. Ya. Ada guru. Apalagi ini anak TK ya Bu. Anak TK itu beda dengan anak yang SMP ataupun SMA. Anak TK itu memang gurunya kalau menurut saya memang harus ada ya Bu ya. Nggak bisa Iya, ditinggalkan begitu saja, nggak bisa. Iya, nggak bisa kita kasih tugas, gurunya nggak ada ngasihkan tugas. Nggak atau bisa. sama teman-teman, nggak bisa. Memang gurunya harus ada di dalam untuk membersamai Iya. anak gitu ya Bu ya. Nah, Iya, kalau begitu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang Ibu sebutkan tadi, di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, yang juga sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti yang Ibu sebutkan tadi, kan ini, yang tadi itu kan sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana pengambilan keputusannya Ibu? Jadi seperti ini, Bu. Dari kasus ini, saya yang pertama itu mengambil tindakan yang hari pertama itu, kebetulan saya kan bisa ada di sekolah. Ya. Jadi kita bantu guru yang di sekolah itu. Memang nggak bisa, Bu. Sebenarnya itu di kelas itu ada satu guru 2 kelas nggak bisa tuh, Bu. Ya. Untuk pengambilan hari Senin ya, saya bisa kebetulan. Jadi bantu-bantu kan, kepala sekolah bisa membantu guru. Di TK itu harus seperti itu, Bu. Bisa jadi kepala sekolah itu bisa bantu sebagai guru. Bisa semua ya? Iya, harus bisa. Nah, di satu sisi, Bu, memang guru kelas ini yang izin sebelumnya itu cuma 3 hari. Jadi karena dia belum memungkinkan dia hadir, jadi dia tetap izin kan, Bu. Nah, jadi padahal di sekolah kita sudah memberlakukan atau sudah ada keputusan bersama, sebelumnya kita sudah sepakat bahwa apabila salah satu guru kita nggak bisa masuk, itu harus ada guru pengganti. Karena kenapa? Anak-anak itu nggak bisa kita liburkan, Bu. Iya, benar itu, Bu. Ya, jadi saya nggak bisa meliburkan dan juga memang aturan nggak bisa meliburkan anak karena guru kita salah satu dari itu. Jadi memang sekolah sudah punya keputusan, sudah punya komitmen bersama itu bahwa sekolah kita jika ada salah satu guru kita yang izin itu entah sakit atau izin seperti apa, jadi memang kita harus punya guru pengganti. Nah, kebetulan guru pengganti yang biasa mendampingi itu anak yang tadi sakit. Nah, jadi kita harus bersikap ini, Bu, sebagai kepala sekolah. Jadi saya tetap menegaskan bahwa guru yang sakit tetap harus mencari guru pengganti dengan konsekuensi dia harus mencari sendiri guru yang akan mengajar di sekolah itu beberapa hari dia izin atau sampai kapan dia masuk. Dan itu pun juga sekolah nggak bisa bayar guru pengganti. Tetap yang bersangkutan, guru yang bersangkutan yang izin itu yang membayar atau memberi kompensasi untuk transport guru penggantinya. Seperti itu. Jadi sekolah tetap bisa berjalan. Oh, begitu.
Begitu ya Bu. Jadi Ya, keputusan Ibu tetap berdasarkan kesepakatan bersama bahwa ya, guru tersebut yang tidak hadir tersebut tetap dia harus mencari guru pengganti. Kemudian guru ya, pengganti itu dia sendiri yang membayarnya. ya, Begitu seperti ya Bu itu. ya. Ya, Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini terkait dengan kasus-kasus yang Ibu alami, khususnya kasus yang dilema etika terkait dengan guru yang tidak hadir ini, Bu. ya Bu. Jadi seperti ini ya Bu. Kita kan belajar dari pengalaman. Jadi memang di awalnya memang dulu peraturan di TK itu bahwa satu kelas itu ada 2 guru. 2 orang guru. Namun ya setelah peraturan ini berubah dan juga memang bukan kita yang merubah, memang dari pemerintah itu bahwa untuk guru kelas di taman kanak-kanak itu satu rombel itu 1 guru. Nah, jadi memang itu sudah aturan bahwa satu rombel 1 guru dengan maksimal atau minimal anak 15 orang satu kelasnya. Jadi kebetulan di sekolah kita ini sekarang ada 32 anak, jadi 2 rombel, berarti satu rombelnya 16. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya aturan pemerintah yang mengeluarkan bahwa satu rombel 1 guru, otomatis kalau di taman kanak-kanak itu Bu memang nggak bisa kita real 1 guru 1 kelas, nggak bisa Bu. Karena kenapa? Anak-anak TK ini namanya anak-anak kecil yang sebagai tahap fondasi, tahap awal. Jadi mereka ini belum mengerti apa-apa. Harus didampingi. Nah, otomatis saya menyiapkan guru salah satu atau guru lebih seperti itu untuk mendampingi apabila dibutuhkan dan apabila memang ini terjadi ada salah satu dari guru kita yang izin. Karena kenapa Bu? Yang namanya izin itu pasti terjadi. Iya. Karena kita juga bermasyarakat, kita manusia biasa juga. Ini kadang-kadang izin kita kan ada keluarga kita yang sakit atau yang meninggal atau seperti apa, dan juga guru kita ini izin atau memang kita tugaskan Bu, kita tugaskan dia untuk latihan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, otomatis kan harus diganti dia. Sekolah sudah menyediakan sebenarnya guru pengganti seperti itu. Namun apabila guru pengganti ini memang tidak bisa juga hadir, dia juga berhalangan, ya otomatis dia harus cari guru pengganti guru kelas itu. Dengan konsekuensinya seperti itu. Itu sudah jadi keputusan kami, karena kami menyikapi nggak bisa di taman kanak-kanak itu 1 guru 1 kelas itu. Seperti itu. Karena kita nggak ada guru mata pelajaran. Baik, berarti kalau menurut saya langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sudah tepat untuk terkait dengan masalah guru yang tidak hadir ini ya Bu ya. Ya. Kemudian Ibu di sini hal-hal apa yang menurut Ibu selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika yang Ibu alami, Bu? Jadi seperti ini Bu. Belajar dari kasus-kasus ini yang pertama itu kita harus harus ada komunikasi terlebih dahulu. Jadi komunikasi itu penting dijalin atau dilakukan, bahwa yang pertama itu kita ada komitmen bersama atau duduk bersama antara kepala sekolah, guru dan staf peserta atau guru pendamping yang lain. Karena kita menyikapi bahwa suatu hari atau suatu waktu itu pasti terjadi, karena kita belajar dari pengalaman. Nah, jangan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi yang mungkin buruk kemarinnya. Nah, jadi kita belajar dari situ. Maka untuk kedepannya kita harus menyiapkan atau kita harus membuat suatu keputusan supaya ini jangan sampai terjadi lagi. Jadi belajar dari kasus itu kami membuat suatu keputusan bahwa apabila
salah satu dari guru kita yang izin atau meninggalkan sekolah, otomatis harus ada guru pengganti seperti itu sampai jam anak pulang nanti. Berarti pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu sudah sangat tepat ya Bu ya, sudah sangat efektif sesuai dengan apa yang sudah Ibu lakukan selama ini ya Bu ya. Nah, kemudian menurut Ibu ada hal-hal apa ya selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi atau yang ada di sekolah Ibu Wiwi sendiri, Bu? Jadi seperti ini, Bu. Tantangannya itu pasti ada, Bu. Yang pertama itu untuk menyatukan pendapat dan juga kita masih punya rasa kemanusiaan. Nah, jadi antara menyatukan pendapat atau kita mengikuti aturan yang sebenarnya, tapi kita punya rasa kemanusiaan seperti itu tadi. Jadi kita punya rasa kemanusiaannya seperti apa? Contoh tadi kita sedang sakit, jadi kita pasti nggak bisa melaksanakan tugas seperti itu. Jadi otomatis solusi sekolah atau solusi dari guru itu memang perlu agar proses pembelajaran di sekolah itu tetap bisa berjalan seperti itu. Gitu ya Bu ya. Berarti tantangannya pasti ada ya Bu ya dalam sebuah pengambilan keputusan. Tapi balik lagi tantangan itu bisa Ibu atasi ya Bu ya. Tantangan itu sudah bisa Ibu atasi sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun kita harus tetap menegakkan aturan-aturan. Ya, oke. Baik Ibu. Kemudian, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan untuk menyelesaikan kasusnya? Apakah Ibu menyelesaikannya di waktu itu, di tempat itu, atau Ibu menyediakan waktu khusus untuk menyelesaikan masalah kasus dilema etika yang dialami oleh guru Ibu? Gimana Ibu? Jadi seperti ini, Bu. Jadi kasus itu kan namanya kan datangnya tiba-tiba, Bu. Ya. Jadi nggak bisa intinya kita kasus ini kita rencanakan ya, bukan seperti itu, Bu. Tapi penyelesaiannya itu bisa kita rencanakan. Ini karena ini sudah terjadi, jadi otomatis kita harus bertindak selaku kepala sekolah. Ini terjadi ini, jadi karena kita sudah punya komitmen bersama di awal, karena kita sebelum mengambil keputusan pasti kita sudah musyawarah, sudah berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki atau di luar rencana kita. Jadi memang kita sudah ada komitmen bersama antara guru, warga sekolah, walaupun dengan orang tua wali murid di awal pembelajaran atau di awal masuk kita sudah ada komitmen bersama, itu kita sampaikan duduk bersama, juga kita tapi kasus-kasus pasti berbeda ya Bu. Iya. Tak bisa kasusnya sama, tapi antisipasinya pasti kita sudah punya bukan jadwal namanya ya Bu, punya kesepakatan seperti itu. Apabila terjadi seperti ini ya kita harus seperti ini. Nah, jadi Bu, intinya untuk penyelesaian ini saya memang masih punya rasa kemanusiaan, memang kita ini, tapi saya tetap harus menegaskan aturan yang ada seperti itu, Bu. Jadi bisa sewaktu terjadi kasus kita selesaikan langsung bersama seperti itu, kita bersama. Jadi kalau jadwal khusus memang nggak ada, karena kasus ini datangnya juga nggak datang tiba-tiba. Iya. Dan juga kita nggak mau sebenarnya kan terjadi, tapi ya namanya itu apa boleh buat timbul. Nah, jadi
otomatis saya selaku kepala sekolah mengambil keputusan harus segera diselesaikan pada saat kasus itu terjadi, dan juga apabila kasus itu laporannya masuk ke saya, ya sudah saya selesaikan secara kemanusiaan, secara bersama, dan juga kita punya rasa menegakkan aturan, dan juga memang Bu, menegakkan aturan itu pasti melawan rasa sosial kita, Bu. Sosial kita itu, kemanusiaan kita itu, ya selaku manusia biasa kita juga pasti ya merasa kasihan kadang-kadang seperti itu, Bu. Tapi aturan tetap harus ditegaskan. Ya, Nah, jadi kita berdasarkan aturan seperti itu, Bu. Oke Bu Wiwis, jadi kalau menurut Ibu berarti Ibu tidak punya jadwal tertentu ya, atau jadwal khusus ya, tapi memang Tidak. Langsung diselesaikan pada saat terjadi kejadian ya, apalagi itu kejadian yang sangat mendesak dan memang harus membutuhkan keputusan saat itu juga ya Bu ya? Ya, betul, betul. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami selaku kepala sekolah, Ibu? Jadi seperti ini, Bu. Memang pendukung kita itu memang yang pertama itu rasa peduli bersama, Bu. Itu. Jadi rasa kepercayaan, peduli antar sesama, terutama itu untuk warga sekolah, itu harus kita musyawarahkan kita ini. Jadi intinya dukungan dari guru ataupun warga sekolah itu baik itu dengan orang tua wali murid dan beserta yayasan itu mendukung apa rencana-rencana kita atau tindakan-tindakan kita untuk kebaikan sekolah ke depannya, itu pasti ada dukungan. Jadi saya lebih kuat atau lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas saya selaku manajemen sekolah. Jadi itu yang membuatkan saya rasa dukungan dari mereka itu. Karena kalau saya menanamkan itu, yang pertama itu kami nggak ada yang namanya di sekolah itu, Bu, karena saya sekarang itu yang paling tertua, jadi nggak ada seperti kekeluargaan. Seperti kekeluargaan, jadi nggak ada yang manggil ibu seperti itu. Jadi kami seperti kita ayu seperti itu. Nah, jadi rasa kekeluargaannya memang kita jaga seperti itu. Artinya Ibu memang mendapat dukungan yang tinggi ya Bu ya, dukungan yang tinggi dari rekan sejawat, rekan sesama guru, kemudian juga dukungan dari pihak orang tua juga ya Bu ya, orang tua siswa, kemudian dukungan juga dari pihak Diknas. Jadi Ibu bisa menyelesaikan semua kasus-kasus Ibu dengan mudah, dengan lancar, tanpa adanya hambatan yang berarti ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu bisa ambil atau bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Dari pengalaman yang bisa saya petik dari pengambilan keputusan saya sebagai kepala sekolah. Jadi kita memang sebelum kita membuat aturan, itu jangan sepihak membuat aturan. Jadi kita harus duduk bersama, musyawarah bersama antara sekolah, warga sekolah, teman sejawat, dukungan, ataupun bisa kita dari pihak penyelenggara sekolah, itu namanya yayasan, karena saya kan di swasta nih Bu, bukan negeri kan. Kemudian kerjasama antara, makanya kita di awal ajaran baru itu kita ada yang namanya parenting seperti itu Bu. Jadi kita bersama orang tua, bersama guru, bersama dengan pengawas sekolah, bersama yayasan. Jadi kita jalin dulu rasa kekeluargaan, rasa memiliki atau rasa tanggung jawab seperti itu. Jadi
dengan adanya musyawarah, insya Allah segala sesuatu yang kita hadapi atau yang kita rencanakan itu bisa akan aturan. Kalau saya selaku kepala sekolah menegakkan aturan sendiri tanpa konfirmasi atau tanpa memberitahu apa aturan yang akan saya tegakkan, tak akan berjalan. Jadi mereka juga nggak tahu keluar aturan. Jadi nggak tahu mereka rambu-rambu yang mereka nanti bakal ikuti atau rambu-rambu yang akan mereka lawan seperti itu. Jadi kita sudah ada komitmen dari awal, Bu, seperti itu. Seperti tadi kan, apabila guru yang tidak bisa masuk sekolah atau izin atau tidak bisa melaksanakan tugas mengajarnya karena dia sesuai dengan tupoksinya atau sesuai dengan kode etik itu, kita nggak bisa yang meninggalkan namanya tanggung jawab seperti itu. Lepas tanggung jawab nggak bisa, Bu, seperti itu. Walaupun kita lagi sakit. Seperti itu. Baik Bu Wiwis, kita ini sudah sampai di penghujung wawancara kita. Terima kasih sekali atas waktunya.